Lari sekarang. Dewa Api sangat marah. Semua iblis api di aula samping sedang mengamuk. Mereka seharusnya tidak keluar dari aula samping, tapi sekarang, mereka bergegas keluar dari sana. Selain itu, ada demon api yang lebih menakutkan lagi. Kurasa kita telah mengganggu semangat Dewa Api selama beberapa hari terakhir sehingga semua iblis api di makam Dewa Api sedang dalam kerusuhan. Seluruh pulau roh api mendidih dengan semua 8 denominasi yang telah memasuki istana Dewa Api bergegas ketakutan di tengah malam. Semua iblis api di istana Dewa Api mengamuk saat mereka membunuh siapapun yang mereka lihat. Itu sangat menakutkan. Ada lebih dari ribuan setan api, lebih dari 20 setan api dan rilem, dan keberadaan mengerikan setinggi 10 meter. Dengan kekuatan seperti itu hanya mengalahkan 8 kekuatan di tempat. Semua iblis api ini begitu menakutkan sehingga mereka melampaui 8 denominasi secara keseluruhan. Orang pembawa sial, mengapa setan api ini terus mengejar kita? Mengapa? Semua pakar api neter terkejut di tempat yang diduduki denominasi api neter. 4 pakar dan rilem dengan lebih dari 40 pakar bawaan, menandai setengah dari kekuatan denominasi, ada di sana. Nether Flame denominasi berasal dari Korea sebelum berkembang menjadi eksistensi kelas tertinggi di Asia. Namun, mereka menghadapi 8 serangan dan Realm Fire Demons dengan penampilan yang mengerikan. Setan api dan Realm ini sangat menakutkan. Mereka tidak hanya memiliki pertahanan yang mendominasi, tetapi mereka juga memiliki Flaming Sledgehammers yang merupakan teknik pertempuran yang menakutkan. One Fire Demon dapat memilih 3 hingga 4 ahli dan Realm. Namun, mereka dicari oleh setidaknya 7 dan Realm Fire Demons dan ratusan Inbound Fire Demons. Keputusasaan dan ketakutan menyelimuti mereka. Menggeram. Sementara kelompok dari Nether Flame melarikan diri dengan putus asa, tanah di depan mereka mulai retak. 2 iblis api dan Realm yang menakutkan menggeliat keluar dari lahar bawah tanah, menatap mereka dengan niat membunuh. Mati. Mereka mengeluarkan suara manusia dan meluncur ke geng Nether Flame. Tidak, mereka semua mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Mereka adalah orang pertama yang menemukan makam Dewa Api. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa mereka akan musnah di tempat ini. Seluruh kekuatan Nether Flame terpotong menjadi 2. Lari, keluar dari sini sekarang. Pada saat yang sama, ke-7 denominasi lainnya melarikan diri dengan ketakutan. Mereka dengan panik berlari keluar dari tanah berbahaya ini. Lagi pula, ini adalah kuburan dewa. Kami telah mengganggu tidurnya dan membuatnya marah. Tak satu pun dari orang biasa yang bisa menahan amarah dewa. Satu persatu, berbagai kekuatan melarikan diri. Mereka melayang di udara saat mereka menyaksikan Fire Spirit Island, memancarkan cahaya merah sementara keringat dingin keluar di dahi mereka. Iblis api yang sangat menarik. Ketika semua setan api tumbuh dari seluruh istana Dewa Api, Wang Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ribuan setan api dengan kekuatan bawaan, lebih dari 20 setan api alam dan, ditambah 1 setan api alam tunas. Kekuatan yang mendominasi seperti itu jauh lebih menarik daripada Sekte Naga. Wang Xian menatap para iblis api itu dengan mata berkedip-kedip sebelum dia menoleh ke gadis yang dikelilingi oleh lahar. Rambutnya yang merah menyala menutupi bahunya, membentuk profil yang menggerahkan. Sayangnya, sosoknya yang sempurna terbungkus lahar yang menghanguskan. Wang Xian memutar pupilnya dengan pancaran cahaya merah dan biru. Hah! Dia merasakan tatapan maut melesat ke arahnya. Wang Xian mengedipkan matanya karena dia tidak menyangka dia bisa merasakan tatapannya. Bantu aku mengumpulkan hartaku. Saya sedang istirahat, dan saya akan kembali besok untuk mengambilnya. Wang Xian tersenyum padanya saat dia berjalan ke pintu keluar. Gadis itu menatap Wang Xian dengan tatapan kosong saat dia menghela nafas. Begitu banyak ahli di sekitar. Ketika Wang Xian melangkah keluar dari istana Dewa Api, dia mengamati para ahli di sekitarnya yang melayang di udara. Kejutan mengambil alih matanya. Ada sekitar 400 ahli, yang lebih dari mereka terbang di udara 1000 meter di atas permukaan laut. Itu menandai keberadaan dan Realm. Mengingat kekuatan Sekte Naga, kita hanya bisa berada di peringkat kedua jika kita membandingkan diri kita dengan kekuatan kelas tertinggi asing. Sekte Naga yang membawa pergolakan ke dunia bawah hanya memiliki 50 pakar bawaan. Selain Wang Xian dan gadis-gadis lain, yang paling kuat, Mo Qinglong, belum maju ke alam dan. Dibandingkan dengan iblis api di Istana Dewa Api, mereka masih jauh sekali. Kembali ke hotel terkenal di Dubai, Wang Xian sedang berbaring di tempat tidurnya yang empuk dan nyaman. Dia tidak khawatir tentang Istana Dewa Api karena kehidupan gadis itu, yang merupakan penerus Dewa Api, sekarang berada dalam kendalinya. Oleh karena itu,
tidak ada harta karun yang hilang. Kakak, kamu benar-benar mendapatkan warisan Dewa Api. Pada saat ini, 4 pemuda menatap gadis itu dengan tak percaya saat mereka masuk ke aula utama di Istana Dewa Api. Saudaraku, Istana Dewa Api adalah warisan dari Dewa Api sejak awal. Tapi syarat untuk mewarisinya cukup ketat. Gadis itu menatap kakaknya dan memaksakan senyum di wajahnya. Bagus, itu Istana Dewa Api. Reputasi dan kekuatan kita di Dubai akan sangat meningkat. Tak seorang pun di seluruh Asia akan berani memprovokasi kita. Kata pemuda itu dengan sesak napas dan mata berbinar. Iblis api akan mematuhi perintahku, tapi aku. Saat gadis itu berbicara, dia menyentuh bintang heksa di perutnya dan ragu-ragu. Ada apa, kakak? Oh, di mana senior yang kuat itu? Pria muda itu melihat sekeliling dengan gembira, gagal memperhatikan ekspresi aneh di wajah saudara perempuannya. Dia kembali. Dia harus kembali besok. Gadis itu ragu-ragu sebelum dia menjawab. Terlepas dari kitab suci air suci, semua harta di tempat ini adalah miliknya. Ini semua untuk dia. Pria muda itu melihat sekeliling dan mengangguk dengan sakit hati. Keesokan paginya, Wang Xian bangun dan menuju ke restoran hotel dengan semangat tinggi ketika seorang pria paruh baya berpakaian putih tampak aneh berjalan mendekat. Tuan, ini untukmu. Pria paruh baya itu pasti penduduk asli Dubai, karena hanya penduduk asli yang akan mengenakan pakaian seperti itu. Keingintahuan menggelitik ketika Wang Xian melihat buku tipis yang diserahkan pria paruh baya itu. Siapa yang memberikan ini padaku? Wang Xian mengambilnya dan melihatnya. Atas perintah, ini rahasia. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit, membungkuk, dan pergi. Wang Xian membawa buku berwarna putih itu ke restoran, mencari tempat duduk di dekat jendela, dan memesan makanannya. Apa-apaan ini? Wanita Dubai melarang kontak intim dengan pria karena kesucian sangat penting. Kecantikan gadis itu hanya bisa terungkap di depan orang yang paling dicintainya. Gadis-gadis di Dubai sangat setia, sementara laki-laki bisa punya 4 istri. Melihat pengantar buku itu, Wang Xian terdiam dengan omong kosong itu. Dia membalik ke ujung buku dan menemukan tanda tangannya. Keluar, Herta Mohakaben Cesit Al-Ajaya. Tanda tangan itu bahkan ditulis dalam huruf Cina. Nama orang asing sangat panjang. Wang Xian terkekeh saat melihat nama itu sebelum meninggalkan buku putih di satu sisi. Seluruh buku memiliki pengantar terperinci tentang wanita Dubai, aturan Dubai dan beberapa aturan yang berlaku untuk keluarga kerajaan. Wang Xian tidak tahu siapa Herta Mohakaben Cesit Al-Ajaya atau tujuan pengiriman buku putih kepadanya. Mungkinkah ini tipuan dari Mu Xiaowan, bocah cilik? Wang Xian mengangkat alis dan menganggap ini sangat mungkin terjadi. Saat ini, di dalam Istana Dewa Api di Pulau Roh Api. Hanya dalam semalam, seluruh Istana Dewa Api telah mengalami perubahan besar. Semua area yang rusak telah kembali ke keadaan semula setelah lava mengalir melewatinya. Seorang gadis sedang duduk di singgasana di aula utama. Pakaiannya hari ini benar-benar berbeda dari hari sebelumnya. Dalam gaun merah menyala yang indah, dia mempersonifikasikan bangsawan dan Dewi Api. Kebangsawanan dan kecantikannya membuat orang ingin memandangnya. Ratu pertama dalam sejarah memang begitu. Di bawahnya, seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di depan tengah aula utama. Dia memandangi gadis di platform yang ditinggikan dengan keterkejutan dan kehikmatan. Ajaya, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan menambahkan banyak. Namun, saya harap Anda akan tetap tinggal dan menempatkan diri Anda di Dubai. Pria tua di tengah memandangi putrinya di singgasana saat dia berkomentar. Yakinlah, ayah, Istana Dewa Api masih ada di sini dan aku tidak akan pergi. Juga tidak nyaman bagi iblis api untuk meninggalkan tempat ini. Ajaya memandang teman-teman klannya di hadapannya sebelum melihat ke atas. Sekarang, ini adalah satu-satunya pilihan. Lagi pula, pria itu cukup kuat dan pria yang cukup baik. Ajaya melihat pakaian yang dikenakannya. Dia telah membebaskan diri sepenuhnya dari batasan keluarganya. Mungkin jenis pakaian ini lebih sesuai dengan selera estetika secara umum, pikirnya dalam hati. Saat memikirkan kejadian malam sebelumnya, alisnya menyatu dan wajahnya memerah. Hais, Anda benar-benar lambat. Aku sudah menunggu selama setengah jam. Ketika Wang Xian berjalan dari hotel, dia segera melihat Mu Xiaowan cemberut dan menggerutu tidak senang. Cuaca hari ini sedikit dingin. Ayo cari tempat untuk berjemur. Merasakan angin sejuk bertiup, dia menggodanya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku sudah menunggumu selama setengah jam dan bahkan sudah menyiapkan papan selancarku. Ketika Mu Xiaowan mendengar Wang Xian, dia langsung merasa dirugikan.
Dia menunjuk ke papan selancar di sampingnya dan hampir menangis. Baiklah, baiklah. Ayo berselancar. Ayo berselancar. Wang Xian segera mengubah kata-katanya dan berhenti menggodanya. Itu lebih baik. Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa hebatnya saya dalam berselancar sebentar lagi. Mu Xiaowan tertawa senang. Menunjuk ke papan selancar, dia berkata, bawa itu. Saya terlalu lelah dan Anda seorang pria sejati. Wang Xian tersenyum tanpa berkata-kata. Dia menoleh ke Tang Lingling dan bertanya, apakah kamu tidak akan bergabung? Bisa tidak, aku sedang menunggu seseorang. Tang Lingling menggelengkan kepalanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya, membawa papan selancar dan berjalan ke pantai bersama Mu Xiaowan. Ayo pergi. Bocah kecil itu membawa papan selancarnya dan langsung masuk ke air. Ten, Wang, tolong bantu jaga Xiaowan, Tang Lingling mengingatkan Wang Xian. Setelah memberinya tanda tangan meyakinkan, Wang Xian mengambil papan selancar dan berjalan menuju air. Berselancar adalah olahraga populer di luar negeri. Ada banyak orang berselancar di sekitar mereka. Ada orang-orang dari kedua jenis kelamin. Beberapa bergerak naik turun di sepanjang ombak dan terlihat sangat keren. Wang Xian belum pernah berselancar sebelumnya. Namun, ini tidak berarti dia tidak tahu caranya. Sebenarnya yang harus dia lakukan hanyalah meletakkan papan selancar di atas air dan dia bisa bergerak seperti roket. Manipulasi air sederhana akan memungkinkan dia untuk melakukannya. Mu Xiaowan, bocah cilik, berbaring di papan selancar dan mencoba mendayung dengan tangannya. Seseorang dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang berselancar dan hanya bermain-main. Wang Xian melangkah ke papan selancar dan bergerak dengan mudah. Yang sedikit menakutkan adalah dia bergerak melawan arah ombak. Wang Xian mengendalikan papan selancar dan memutari bocah cilik itu. Hais, apakah ini tingkat keterampilan Anda? Kamu tidak bisa melakukannya. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan sinis. Wow, kamu benar-benar baik. Melihat betapa kerennya Wang Xian saat bergerak, Mu Xiaowan sedikit tercengang. Kurasa aku masih baik-baik saja. Wang Xian tertawa gembira. Karena insiden Istana Dewa Api telah berakhir, dia bisa beristirahat 1 atau 2 hari sebelum kembali. Cepat, ajari aku. Aku ingin terlihat sekeren kamu. Seru Mu Xiaowan pada Wang Xian. Ayo, biarkan ayah mengajarimu. Pegang lenganku. Wang Xian tersenyum dan bergerak melewati ombak sambil memeluknya. Ini membuat Mu Xiaowan sangat bersemangat, dan dia bahkan lupa tentang Wang Xian yang menggodanya. Tang Lingling juga ada di sini. Saat Wang Xian dan bocah kecil itu sedang bermain, mereka melihat Tang Lingling masuk ke air bersama beberapa pemuda. Itu adalah beberapa teman kita di negara ini. Keluarga mereka memiliki bisnis di Dubai. Lihat, salah satunya bahkan bintang besar. Mu Xiaowan menunjuk dan tersenyum. Salah satunya adalah pacar Sister Lingling. Adapun sisanya, mereka semua mesum. Saya masih punya 1 bulan sampai saya mencapai usia legal, namun salah satu dari mereka mencoba merayu saya. Dia harus diberi hukuman mati. Gadis kecil itu menggerutu. Wang Xian terkekeh. Sekarang kalian tinggal di Dubai, apakah bisnis keluarga kalian berjalan dengan baik? Mal raksasa di sana itu dibangun dari investasi keluarga saya, keluarga Sister Lingling, dan keluarga para pemuda itu. Kami telah menginvestasikan lebih dari puluhan miliar ke dalamnya. Aku akan membawamu ke sana besok. Jika Anda datang ke Dubai di masa mendatang, ikuti saya dan Anda pasti akan mendapatkan makanan terbaik. Gadis itu menepuk dadanya yang rata dan berbicara dengan bangga. Gadis kecil ini cukup imut tetapi sosoknya buruk. Dia lebih loli daripada loli biasa. Kakak, aku melihat kamu hebat dalam berselancar beberapa waktu yang lalu. Datang, haruskah kita pergi ke perairan yang lebih dalam? 4 pemuda mendekati Wang Xian dengan papan selancar mereka dan salah satu dari mereka berbicara sambil tersenyum kepada Wang Xian. Itu cabul. Wang Xian dapat mendengar gadis kecil itu berbicara dengan lembut, dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ayo, saudara. Seorang pemuda mengangkat alis ke arahnya dan pemuda lainnya di depan Tang Lingling jelas adalah pacarnya. Ada pria lain yang agak dikenal dan terlihat sangat cantik. Dengan kata lain, dia adalah seorang bintang dari Korea yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan di sana. Baiklah, Wang Xian tidak menolaknya. Xiaowan, kenapa kamu tidak naik ke papan selancarku? Anda pasti sudah mendengar tentang keterampilan saya. Itu akan tetap aman dengan kita berdua. Pemuda berambut pendek itu berkata kepada Mu Xiaowan. Tidak apa-apa, aku hanya akan pergi dengan paman ini. Paman juga cukup bagus. Mu Xiaowan menatapnya dan mengangkat alis. Bagaimana menurutmu? Bangunlah,
Putriku sayang, orang menyebalkan. Apakah Anda ingin mati? Ketika Mu Xiaowan mendengar Wang Xian, dia langsung menendangnya dengan marah. Wang Xian segera mencengkeram lengannya dan memasukkannya ke dalam air sampai air mencapai pinggangnya. Jika kamu akan terus menendang, aku akan melepaskan tanganku. Orang menyebalkan. Lagi, Wang Xian melonggarkan cengkeramannya. Wah, aku akan berhenti. Saya akan berhenti. Ini adalah kesalahanku. Itu lebih baik. Ayo, biarkan aku membawakanmu selancar. Wang Xian tertawa keras dan menarik gadis 80 kati itu. Di samping mereka, wajah pemuda berambut pendek langsung menggelap saat melihat mereka. Pria muda di samping Tang Lingling berbisik pelan ke telinganya dan dia membalasnya dengan lembut. Hah, memanggilnya ayah. Sungguh tidak sopan. Pemuda itu mendengus. Tang Lingling memutar matanya dan berkata, dia menyelamatkan hidup kita dan merupakan dermawan Xiao Wan dan aku. Jangan kasar. Xiao Wan rukun dengannya. Meski baru beberapa kali bertemu, mereka sudah saling cekcok. Pada pertemuan pertama mereka, Xiao Wan bahkan memintanya untuk memanggilnya ibu. Mungkin karena keduanya bermain seperti urusan siapapun, Xiao Wan lebih ramah padanya. Kata Tang Lingling kepada beberapa orang di sampingnya sambil tersenyum saat dia melihat Mu Xiaowan duduk di papan selancar. Huff. Pria muda dengan potongan cepak mendengus saat dia menatap dingin dengan ekspresi gelap. Pemuda lainnya tertawa kecil dengan lengkungan bibir mereka. Mari kita pergi bersama mereka. Akan menyenangkan ketika ombak ada di sini. Dua pemuda lainnya terkekeh saat mereka melihat jauh dengan bibir tertarik. Ayo pergi dan bersenang-senang hari ini. Pria muda dengan potongan cepak mengungkapkan cibiran saat dia menginjak papan selancarnya dengan lembut dan meluncur ke depan. Wah, ayo kita pergi ke sana. Di sana, kata Mu Xiaowan, menunjuk ke depan. Dia duduk di geladak dengan kegembiraan saat dia meletakkan tangannya di air. Tentu, pegang pahaku. Wang Xian tertawa dan berlari. Surfing adalah olahraga ekstrim yang dianggap berbahaya. Tapi tidak apa-apa jika seseorang tidak pergi ke daerah dengan air yang dalam dan ombak yang berjatuhan. Saat mereka sedikit memiringkan papan mereka, Wang Xian dan Mu Xiaowan menyerbu lurus ke depan. Ombak di sana bisa mencapai tinggi lebih dari 4 meter, bahkan terkadang lebih tinggi dari 5 atau 6 meter. Hanya anggota surf club yang berani datang ke lokasi di pantai Dubai ini. Peselancar biasa tidak akan berani datang ke tempat dengan ombak setinggi itu. Berselancar memang merupakan olahraga yang mengasyikkan. Dengan Art of Water Maneuver yang sederhana, Wang Xian dapat mengontrol stabilitas papan selancar. Dengan bantuan ombak, mereka menyerbu ke depan secara langsung. Pergi, ayo pergi ke sana. Melihat dua gelombang besar di depan, dia membuat sedikit gerakan dan menyelam di bawah gelombang besar itu. Dia harus bergerak lebih cepat dari ombak. Jika ombak lebih cepat dari mereka, mereka akan ditampar oleh ombak. Ah, setelah melihat ombak besar di atas kepalanya, Mu Xiaowan berseru kegirangan. Dia menggunakan tangannya untuk mengepak di air dalam upaya untuk mempercepat papan selancar. Wang Xian menatapnya dan menganggapnya lucu. Jika ada kesempatan lain kali, dia ingin membawa Xiao Yu dan yang lainnya ke sini untuk bersenang-senang. Ledakan. Ya, gelombang besar terciprat ke bawah saat mereka melewatinya, dan gadis itu berteriak kegirangan. Wang Xian terkekeh. Namun, pada saat ini, dia merasakan bola air laut mengarah ke wajahnya. Dia terkejut sedikit saat dia menurunkan tubuhnya sedikit. Hah, kerja bagus, anak muda. Kamu peselancar yang baik. Suara ragu terdengar saat Wang Xian berputar untuk melihat Tang Lingling, pacarnya, dan yang lainnya menuju ke arah mereka. Orang yang berbicara adalah pemuda dengan cepak. Dia menatap Wang Xian dengan takjub. Wang Xian mengangkat alisnya. Tentu saja, dia mungkin jelek, tapi kemampuan selancarnya masih oke. Sebelum Wang Xian bisa mengatakan apa-apa, Mu Xiaowan menjulurkan kepalanya ke papan selancar saat dia berbicara kepada pemuda dengan potongan cepak. Saat dia berbicara, dia menilai keempat pemuda itu. Keempat pemuda itu, termasuk pacar Tang Lingling dan bintang muda itu, jelas lebih buruk dari Wang Xian dalam hal penampilan dan watak. Ketika dia mengatakan Wang Xian jelek, maksud sebenarnya adalah bahwa mereka lebih jelek. Hehe. Tanpa belas kasihan, Wang Xian meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya dan melompat tiba-tiba dengan papan selancar. Aduh, apakah kamu ingin mati? Mu Xiaowan terkejut saat dia memeluk paha Wang Xian karena panik. Selanjutnya, dia sangat marah sehingga dia menggigit kakinya. Apakah zodiak Cina Anda bertanda guk-guk? Wang Xian dengan cepat menekan kepalanya dan memelototinya. Jika kamu berani menakut-nakutiku, zodiakku bukan guk-guk, tapi harimau.
Mu Xiaowan memamerkan giginya saat dia menatap belati padanya. Baik, jangan gigit aku. Saya tidak akan menakuti Anda jika Anda mengatakan sesuatu yang baik, kata Wang Xian. Wajah pemuda dengan potongan cepak semakin gelap ketika dia melihat ini. Ada gelombang lain di depan. Mari kita pergi. Melihat gelombang besar lainnya masuk, pemuda dengan potongan cepak itu melengkungkan sudut bibirnya. Dengan sinar yang berkedip-kedip di matanya, dia menyarankan ini pada Wang Xian. Tentu, Wang Xian mengangkat dagunya ke arah pemuda itu. Kalau begitu ayo pergi. Pria muda dengan potongan cepak memutar kepalanya dan memandangi dua pemuda lainnya. Duo itu mengangguk padanya sambil tersenyum. Mengenakan biaya. Mu Xiaowan menjerit seru. Pacar Tang Lingling menunjukkan senyuman saat dia membawa Tang Lingling ke depan, membuat jarak di antara mereka. Wang Xian mengendalikan arahnya. Mengikuti ombak, dia menyaksikan ombak besar yang masuk. Di belakangnya, pemuda dengan potongan cepak menunjukkan senyum menyeramkan. Dia mengarahkan ke sisi Wang Xian dengan mudah. Kamu harus melindungi Xiao Wan. Kalau tidak, aku akan membawamu, katanya pada Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Melihat gelombang 5 meter yang masuk tepat di depan, dia mengarahkan dan menuju ke sana. Ayo pergi, kata dua pemuda lainnya dengan nada santai dari belakang. Mengenakan biaya, Mu Xiaowan bersorak saat dia melihat ombak di atas kepala mereka. Wah, setelah pemuda dengan cepat bertukar pandang dengan pemuda lain di belakang Wang Xian, dia mengayunkan lengannya, menimbulkan embusan angin kencang, mengarah ke papan selancar Wang Xian. Angin yang tiba-tiba mendorong Wang Xian ke arah gelombang. Merasakan energinya, Wang Xian melengkungkan sudut bibirnya saat dia tiba-tiba membungkuk dan berteriak kepada Mu Xiaowan, kita sedang berakselerasi. Ledakan. Saat itu, gelombang, yang diperkirakan akan jatuh dalam 2 detik lagi, tiba-tiba terhempas ke bawah. Dengan pikiran, papan selancar Wang Xian berakselerasi dan melesat keluar seolah-olah sedang menginjak pedal gas di dalam mobil. Oh tidak, orang pembawa sial. Sebelum ketiga pemuda di belakang bisa melihat Wang Xian, mereka merasakan gelombang menghantam mereka. Mereka memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Dengan momentum yang meledak, mereka mencoba melarikan diri. Mengingat kekuatan mereka, gelombang tidak akan menjatuhkan mereka. Ledakan. Namun, ketika ombak menerpa mereka, seolah-olah ada kekuatan besar yang menghantam mereka. Mereka bertiga terperanjat ketika mereka terlempar ke laut tepat ketika mereka akan melarikan diri. Air laut menyembur ke dalam mulut mereka. Wang Xian menarik bibirnya sedikit saat dia terus berlari ke depan. Ketika gelombang itu berakhir, Wang Xian berhenti dan bertindak terkejut saat dia melihat ke belakang. Hah? Di mana mereka? Hah? Kemana ketiganya pergi? Mu Xiaowan juga tercengang saat dia memeriksa ke belakang. Tang Lingling dan pacarnya juga berputar kaget. Mereka di sana. Mereka memanjat papan. Ketiga orang itu terlempar oleh ombak. Haha. Begitu Mu Xiaowan menangkap 3 sosok yang naik ke papan selancar mereka, dia berseru keras dengan tatapan geli. Ayo kita periksa. Wang Xian menyesuaikan arahnya dan mendatangi mereka sambil mengendarai ombak. Apa? Jangan ikuti kami jika keterampilan selancar Anda payah. Akan sangat memalukan jika kamu kehilangan nyawamu di sini. Ya, sampah seperti itu. Setelah mendengar 2 suara mencemooh, trio yang baru saja naik ke papan mereka benar-benar malu. Mereka memuntahkan seteguk darah dengan wajah keunguan. Dia muntah darah. Tubuhnya sedikit lemah. Melihat mereka memuntahkan darah, Wang Xian berbicara dengan sinis. Mu Xiaowan terkejut melihat mereka memuntahkan darah dan sedikit terkejut. Apakah mereka akan baik-baik saja? Mereka akan baik-baik saja. Mengapa mereka tidak? Saya seorang dokter yang luar biasa dan dapat mengetahuinya dari pandangan sekilas. Selain tubuh mereka yang sedikit terlalu lemah, tidak ada yang salah dengan mereka. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Mu Xiaowan menganggukkan kepalanya, yakin. Dia telah mendengar dari dokter setelah kecelakaan sebelumnya. Dokter muda yang menyelamatkan mereka sangat baik. Itu hebat. Itu hebat. Ketiga pemuda di laut itu tampak sangat murung. Mereka semua memelototi Wang Xian dengan marah. Apa masalahnya? King Wen, Gao Yang, kalian baik-baik saja. Kenapa kalian jatuh ke laut? Pacar Tang Lingling sedikit terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami baik-baik saja. Mereka bertiga sedikit menggigil karena marah saat mereka naik kembali ke papan selancar dan menyeka air laut dari wajah mereka. Senang kalian baik-baik saja. Kenapa kalian jatuh ke air? Pria muda itu menatap mereka bertiga, bingung. Mungkin mereka terlalu sampah. Wang Xian terkekeh, menepuk kepala gadis itu dan berkata, ayo pergi. Kami akan segera kembali.
Saat dia berbicara, dia bergerak maju dan mundur sambil menatap mereka bertiga dengan jijik. Ayo bermain sedikit lebih lama. Mu Xiaowan berkata dengan enggan. Hitung aku. Jika mau, Anda bisa meminta mereka bertiga untuk membawa Anda. Mungkin Anda bisa menangkap beberapa hiu besar untuk makan malam saat Anda jatuh ke air. Aku tidak ingin pergi bersama mereka. Untungnya, saya tidak setuju sebelumnya. Kalau tidak, akulah yang akan memuntahkan darah. Saya tidak ingin melakukannya. Itu terlalu mengerikan. Mereka berdua berbicara saat mereka bergerak menjauh dengan cepat. 3 pemuda di belakang mereka semuanya adalah seniman bela diri. Mereka bisa mendengar Wang Xian dan Mu Xiaowan dengan jelas saat tubuh mereka sedikit bergetar karena marah. Mereka bertiga mengepalkan tangan mereka erat-erat. Ketika pacar Tang Lingling menyaksikan apa yang terjadi, dia mengerutkan kening dan berkata, ayo kembali dan istirahat. Ayo kembali. Kapan kita keluar untuk bermain lagi? Serahkan pada takdir. Aku akan kembali ke rumah dalam 2 hari. Hah? Sangat cepat. Mu Xiaowan mengangkat kepalanya, menatap Wang Xian dan berbicara dengan enggan saat dia keluar dari air bersama Wang Xian. Saya tidak tinggal di sini dan saya di sini untuk perjalanan singkat. Aku tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mengapa tidak? Kenapa kau tidak tinggal di belakang saja? Anda bisa menjadi bayi gula saya. Ketika saya ingin pergi berselancar, Anda hanya perlu membawa saya. Aku bukan pria yang bisa kau pertahankan. Wang Xian menepuk kepala gadis itu, merasa sedikit terdiam. Baiklah, cari kakakmu Lingling. Ada yang harus saya lakukan. Hah? Kemana kamu pergi? Ajak aku ikut. Gadis itu menarik tangannya saat dia bertanya. Kamu tidak bisa pergi karena kamu belum mencapai usia legal. Wang Xian tersenyum dan berkata padanya. Tes, orang-orang sepertimu Mu Xiaowan memandangnya dengan jijik. Wang Xian terdiam. Setelah menyerahkan papan selancar padanya, dia mengucapkan selamat tinggal. Gadis itu cemberut dan berjalan menuju Tang Lingling, jelas terlihat tidak puas. Wang Xian kembali ke hotel dan berganti pakaian baru. Setelah itu, dia bergerak dan menuju ke arah Fire Spirit Island dengan cepat. Ketika dia tiba di pantai tempat dia berada di hari sebelumnya, dia menyadari bahwa masih banyak orang yang berdiskusi. Meskipun demikian, sebagian besar orang telah pergi dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dengan semua orang dari Nether Flame binasa, semua denominasi lainnya waspada. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mundur sejenak. Jika mereka kembali, dewa mereka pasti akan terlibat. Denominasi ini diciptakan oleh dewa dari sekte mereka, atau mereka masih memiliki dewa yang ada. Mengenai denominasi mana yang masih memiliki Mahadewa hidup, tidak ada yang benar-benar tahu. Beberapa mungkin telah meninggal dunia atau beberapa mungkin telah menua. Di zaman modern, ada beberapa kesempatan di mana dewa muncul ke mata publik. Satu-satunya dewa yang dikenal juga merupakan keberadaan nomor 1 di International Miracle Doctor's Chart. Tangan Tuhan, orang yang dikabarkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Ketika Wang Xian tiba di Fire Spirit Island, dia menyadari bahwa daerah tersebut telah dikepung oleh tentara Dubai. Dia melompat dan langsung menuju ke aula utama. Sepanjang jalan, ada banyak orang berjubah putih. Wang Xian dapat menghindarinya dengan mudah. Di antara orang-orang ini, masih ada beberapa ahli. Ketika Wang Xian memasuki aula utama, dia segera melihat seorang gadis berbaju merah di singgasana di aula utama. Meskipun gadis itu sedang duduk, orang masih bisa mengatakan bahwa dia tinggi dan langsing. Pada gaun merahnya, api samar-samar berkedip. Gaun yang seluruhnya merah sepenuhnya menelusuri sosoknya yang sempurna. Itu tampak sedikit seperti gaun malam tetapi terlihat lebih indah dari satu. Di kepalanya, dia mengenakan mahkota yang menyala. Dia seperti dewi dan ratu. Sungguh transformasi yang sangat besar. Itu seperti itik buruk rupa yang berubah menjadi angsa cantik. Wang Xian menatap gadis di singgasana dengan kaget. Dia benar-benar berbeda dari gadis yang ditemuinya kemarin. Malam sebelumnya, dia benar-benar tertutup dan bahkan mengenakan kerudung. Tidak peduli betapa menakjubkannya dia, tidak ada yang tahu. Dan hari ini, pesonanya benar-benar terpampang. Seseorang harus mengakui bahwa beberapa gadis akan terlihat sangat menarik dengan sedikit riasan. Adapun gadis ini, dia seperti seorang dewi hanya dengan perubahan kecil. Dia melihat ke seberang aula utama dan menemukan berbagai senjata spiritual bawaan dan harta yang ditempatkan di tengah. Wang Xian tidak bisa membantu tetapi merasa puas. Dia melihat ke arah palu merah menyala di tengah. Di sampingnya, ada meja tempa. Meja tempa sedikit mirip dengan stasiun pandai besi. Hanya melalui palu yang terus-menerus peralatan akan disempurnakan. Memurnikan pil eliksir dan pandai besi benar-benar berbeda.
Meja tempauan level 13. Palu tempauan level 13. Ses. Ketika informasi tentang Wan Ing Table dan Wan Ing Hammer muncul di kepala Wang Xian tersentak. Tingkat 13. Itu adalah item spiritual bawaan level 13. Dewa Api Hephaestus benar-benar luar biasa dan sangat kaya. Mungkin hanya ada sedikit dewa yang seperti dia. Wang Xian menghela nafas secara emosional. Apakah Anda melihat buku yang saya kirimkan di pagi hari? Ajaya mengangkat kepalanya, meletakkan buku rahasia Dewa Api ke samping, menatap Wang Xian dan menunjukkan senyum tipis. Apa? Wang Xian terkejut. Kamu adalah pria dengan rasa tanggung jawab. Ajaya turun dari singgasananya secara bertahap dengan aura yang kuat di sekelilingnya. Bukan hanya aura seorang ahli tetapi juga disposisi keluarga kerajaan. Apa maksudmu? Wang Xian mengangkat alis dan melanjutkan, buku acak yang saya dapat di pagi hari adalah dari Anda. Dan rangkaian kata yang panjang itu adalah namamu. Panggil saja aku Ajaya. Ajaya menatapnya dan melanjutkan, negara kita sangat tradisional. Ini terutama terjadi pada keluarga saya. Apalagi hidupku sekarang ada di tanganmu. Karena itu, Wang Xian menatapnya dengan rasa ingin tahu saat dia mendekatinya. Di tumitnya, dia setingkat lebih tinggi darinya dan ini membuatnya merasa sedikit malu. Bibirnya merah cerah. Namun, mereka tidak merah karena lipstik tetapi hanya karena ini adalah warna alami mereka. Bahkan pupil di matanya tampak sedikit merah. Dewi Api. Jadilah suamiku dan dengan begitu kamu bisa bertanggung jawab atas hidupku. Jadilah suamiku dan dengan begitu kamu bisa bertanggung jawab atas hidupku. Suara Ajaya bergema di aula utama. Dia terdengar tenang saat dia menatap langsung ke mata Wang Xian. Wang Xian tertegun oleh kata-katanya. Dia merasa tidak bisa dipercaya ketika dia melihat ke arah Ajaya. Apa yang membuatnya lebih memalukan adalah dia harus melihat ke arahnya, yang agak memalukan. Maaf, aku punya pacar. Wang Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, namun, dia mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seorang bayi asing. Hukum di Dubai mengizinkan Anda memiliki 4 istri. Tidak masalah jika Anda punya pacar atau sudah menikah. Kata Ajaya kepada Wang Xian dengan sedikit perhatian. Wang Xian terdiam setelah mendengar itu. Terindikasi dengan jelas bahwa pria di Dubai bisa menikahi 4 istri dalam buku yang dia baca pagi ini. Selain itu, ada catatan panjang tentang bagaimana memperlakukan istri mereka. Artinya, bersikap adil kepada setiap istri. Misalnya, jika seseorang membeli tas untuk 1 istri, 3 istri lainnya harus memiliki tas juga. Ini adalah persyaratan hukum. Wang Xian melengkungkan bibirnya saat dia mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengingat situasinya sekarang, hidupmu ada di tanganku. Ini tidak sesederhana memiliki seorang istri. Ada jenis hubungan lain yang lumayan pembantu. Wang Xian terkekeh dan melambaikan tangan meremehkan. Tapi aku tidak tertarik pada pelayan. Saya juga tidak tertarik pada seorang istri. Saya puas dengan semua harta ini. Oh, dan buku rahasia Dewa Api. Sebenarnya, dia ingin menelepon Guan Suking dan Lan Qingyue dan memeriksa apakah dia bisa membawa seorang istri kembali. Tapi itu hanya pemikiran yang lewat. Dia tahu konsekuensinya karena kebakaran di halaman belakang bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena itu, dia seharusnya tidak memiliki sedikit pun keserakahan dalam dirinya. Mustahil. Jika kau mati, aku akan mati bersamamu. Saya tidak ingin menyerahkan nasib saya kepada orang asing. Saya tidak ingin mati tanpa pengetahuan apapun. Kata Ajaya dingin sambil terus menatap matanya. Pertama, akulah yang menyelamatkan hidupmu, dermawanmu. Wang Xian mengerutkan kening padanya. Dan ini adalah rasa terima kasihku. Ajaya menatapnya dengan mata penuh gairah. Aku tidak butuh rasa terima kasih seperti itu. Kamu tidak akan rugi bahkan jika aku menikah denganmu. Ini pacarku tidak akan menyetujuinya. Keduanya saling melotot. Wang Xian mengangkat bahu ke arahnya. Dia berputar, menuju harta karun, mengambil Wan Ing Hammer, dan memeriksanya. Maka kamu bisa memberitahu pacarmu untuk setuju jika mereka ingin kamu hidup. Tiba-tiba Ajaya berkomentar dari belakang. Wang Xian sedikit terpana saat dia melirik ke arah 9 aula tempat dan Realm Fire Demons berjalan ke arahnya. Blacky Buding Realm yang telah tinggal di aula utama menatapnya dengan mata hitam pekat. Dia mengangkat alis sambil menatap Ajaya. Kamu bermain dengan api. Jika kamu berani membunuhku, kamu juga tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ajaya tersenyum sambil melihat Fire Demons di sekelilingnya. Saya tidak pernah berharap bahwa saya akan dipaksa untuk menikah suatu hari nanti. Tapi menikah bukan berarti bisa menyelesaikan segalanya.
Wang Xian menyentuh wajahnya sedikit saat dia berkomentar dengan cara mencela diri sendiri. Aku percaya pada pesonaku. Ajaya tersenyum percaya diri. Kamu baik, tapi kamu tidak bisa memaksakannya padaku. Saya mungkin juga menganggap Anda sebagai budak saya. Wang Xian tidak mau melanjutkan pembicaraan dengan Ajaya. Ini adalah hal paling absurd yang dia temui hari ini. Seorang gadis asing memaksaku untuk menikahinya. Dan dia agak cantik. Namun, dia bahkan tidak bisa marah pada hal semacam ini. Aku akan meninggalkan hartaku bersamamu untuk saat ini. Dapatkan saya kapal, dan saya akan pergi dalam 2 hari. Kata Wang Xian kepada Ajaya. Jika Anda tidak menyetujuinya, Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan Dubai. Ajaya menjawab dengan percaya diri. Anda, Wang Xian mengarahkan jarinya ke arahnya saat dia berjalan ke sisinya. Ajaya menatapnya polos dengan bibir sedikit melengkung. Dengan sedikit geli di matanya, Wang Xian berpikir. Seketika, perubahan luar biasa terjadi pada Ajaya. Cahaya merah samar di Ajaya tiba-tiba berubah menjadi warna biru. Dengan mata biru dan kulit bercahaya biru, gadis berapi-api itu berubah menjadi wanita yang lembut dan seperti air. Wang Xian ingin mencubitnya, tapi dia mengelak. Haha, biarkan aku merasakan bagaimana rasanya berada di kelas 9 api dan es. Wang Xian terkekeh saat Ajaya tiba-tiba berubah dari merah menyala menjadi biru seperti air. Transformasi itu hanya menggelitiknya. Keyakinan berkurang dari wajah Ajaya saat dia menatap Wang Xian dengan marah. Mengingat keadaannya saat ini, tidak ada cara dia bisa melawan kecuali menatap Wang Xian. Haha, sayang, jangan bersikap sombong. Anda lebih baik berperilaku di depan saya, jika tidak Dapatkan saya perahu, dan saya akan pergi dalam 2 hari. Jadilah baik. Wang Xian membuang dan menuju keluar. Ajaya memulihkan dirinya dengan api yang keluar dari tubuhnya. Dia menatap tempat di mana Wang Xian menghilang dengan ekspresi campur aduk. Mungkin aku harus memenjarakanmu atau mengikatmu di sisiku, jika tidak. Aku benar-benar dipaksa menikah untuk pertama kalinya dalam hidupku. Selain itu, dia mengancam saya dengan nyawanya. Untungnya, dia bukan wanita jelek. Wang Xian berjalan keluar dari istana Dewa Api, menggelengkan kepalanya. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Ajaya atau iblis api itu. Tapi hartaku masih ada di dalam istana Dewa Api. Wang Xian mengangkat alisnya saat dia datang ke sebuah restoran untuk menikmati kelezatannya dan angin laut. Sementara dia menikmati waktu cerahnya yang riang di sore hari, seorang bayi benar-benar mengobrol dengannya. Wang Xian tidak bisa tidak mengagumi pesonanya sendiri. Jika bukan karena daya tariknya, Ajaya tidak akan memaksanya untuk menikahinya. Ling Ling, Xiao Wan, akan ada konvensi bisnis di ballroom hotel termewah di Dubai. Bukankah temanmu tinggal di sana? Kita bisa mengundangnya kemari. Kembali ke kedai teh di tepi pantai, pacar Tang Ling Ling menyarankan ini padanya dan Mu Xiao Wan sambil tersenyum. Ya, karena paman juga tinggal di hotel ini, kita bisa mengundangnya ke pertemuan bisnis yang membosankan itu. Ibuku bahkan ingin mengundangnya dan menunjukkan penghargaannya padanya. Bagus, kita bisa makan setelah konvensi bisnis. Kata Xiao Wan bersemangat begitu pemuda itu menyelesaikan kalimatnya. Kedengarannya bagus. Tang Ling Ling juga mengangguk setuju. Mengapa tidak? Akan ada beberapa tokoh kelas berat dalam konvensi bisnis ini, termasuk beberapa yang datang dari Dubai. Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Siapa peduli? Lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku hanya memeriksanya di sana. Mu Xiaowan menolaknya dan berbicara tanpa sedikit pun kekhawatiran. Pria muda itu terkekeh dan bertukar pandang dengan 3 pria lain di sampingnya. Sedikit rasa dingin muncul di matanya. Hari ini, mereka dihina dan dicemooh. Dia akan menyadari konsekuensi dari melakukannya segera. Mengapa kamu berpikir untuk menyeretku ke konvensi bisnis? Wang Xian merasa terdiam saat menerima telepon dari bocah cilik itu di sore hari. Aku melakukan ini untukmu. Saya khawatir Anda akan bosan di malam hari ketika Anda sendirian. Baiklah, baiklah. Anda bisa berhenti di sini. Katakan saja nomor kamar Anda dan saya akan pergi mencari Anda ketika waktunya tepat. Ibuku masih berpikir untuk mengundangmu makan malam untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan Sister Ling Ling dan aku. Setelah konvensi bisnis berakhir, kita semua bisa makan malam bersama. Bocah kecil itu mengoceh. Wang Xian memikirkannya selama beberapa waktu sebelum menyetujuinya. Karena dia berkeliling, tidak masalah di mana dia melakukan tur. Ayo pergi, ayo pergi. Sedikit sebelum jam 6 sore, bel pintu berbunyi. Ketika Wang Xian membuka pintu kamarnya,
dia melihat anak nakal dengan gaun yang indah. Ayo pergi. Letaknya di lantai 17 hotel. Aku membawamu untuk melihat wanita cantik. Bocah kecil itu menarik tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Tunggu sebentar, biarkan aku berganti pakaian yang berbeda. Wang Xian memakai sepatunya, memakai jaketnya dan bertanya, konvensi bisnis macam apa ini? Apa yang kita lakukan di sana? Semoga tidak membosankan. Seharusnya baik-baik saja. Semua makanan dan minuman gratis. Selain itu, hotel ini memiliki fasilitas yang bagus. Ayo, berhenti bertanya. Bocah kecil itu mempercepatnya dan berkata, akan ada banyak orang yang datang hari ini. Hanya wanita cantik yang akan Anda lihat hari ini yang layak untuk perjalanan. Izinkan saya mengatakan ini sebelumnya. Jika tidak menarik, saya akan kembali dan tidur. Wang Xian terkekeh sebelum mengikutinya ke ruang perjamuan utama konvensi bisnis. Bocah cilik itu cemberut karena ketidakpuasan pada Wang Xian. Ini adalah konvensi bisnis skala besar dan semua orang yang hadir di sini adalah pengusaha dari seluruh dunia dan telah berinvestasi di Dubai. Ini bukan acara yang sangat formal dan dapat dilihat sebagai platform untuk interaksi. Ada juga banyak keluarga kaya dan anggota ras bangsawan dari Dubai yang menghadirinya. Mu Xiaowan lahir dalam keluarga dengan kondisi bagus. Meskipun dia terlihat lucu, dia masih tahu banyak setelah terbenam di lingkungan. Saat mengenakan gaun putih, dia terlihat lebih pendiam dan bisa dianggap sebagai gadis cantik. Mu Xiaowan memasuki tempat itu dengan kartu undangannya. Ketika mereka masuk, mereka menyadari bahwa ada banyak orang yang datang sebelum mereka. Ini sedikit berbeda dari perjamuan di rumah. Di tempat ini, sebagian besar pria memiliki pendamping wanita. Begitu pula untuk konvensi bisnis ini. Semua pria parubaya dan tua di sini memiliki teman wanita muda di samping mereka. Ada orang dari Amerika dan juga dari Asia. Bagaimana itu? Bukankah ada banyak wanita cantik di sini? Mu Xiaowan berkata dengan lembut kepada Wang Xian. Aku di sini bukan untuk melihat perempuan. Wang Xian melihat sekeliling. Itu adalah perjamuan yang membosankan tetapi ada banyak makanan. Ada juga semua jenis minuman yang tersedia. Ayo pergi. Mari saya membawa Anda untuk melihat ibuku. Ibuku masih berbicara tentang berterima kasih secara pribadi tadi malam. Mu Xiaowan menarik Wang Xian saat mereka berjalan lebih dalam ke aula. Di tempat itu, 7-8 pria parubaya dan tua duduk-duduk dan bercakap-cakap dengan gembira. Bu, ini paman yang menyelamatkan kita sebelumnya. Mu Xiaowan berjalan menuju seorang wanita yang agak kurus tapi tampak cakap saat dia berteriak. Wanita itu berambut pendek. Hah, Ibu Mu Xiaowan terkejut dan segera berdiri. Setelah itu, dia menjelaskan kepada yang lain. Xiaowan, ini paman yang kamu bicarakan. Dia paling banyak beberapa tahun lebih tua darimu. Ketika Ibu Mu Xiaowan melihat Wang Xian, dia menatap matanya dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Terima kasih, nak, karena telah menyelamatkan putriku sebelumnya. Karena Anda berada di Dubai, minta saja Xiaowan untuk membawa Anda berkeliling. Jika Anda bebas, mampirlah dan saya akan membuatkan makanan rumahan untuk Anda. Ibu Mu Xiaowan adalah wanita yang cerdas. Dia berterima kasih kepada Wang Xian dengan sopan dengan senyum cerah. Setelah bertukar kata, Mu Xiaowan membawa Wang Xian ke sudut yang agak kosong. Mari kita tunggu Sister Lingling dan yang lainnya di sini. Mu Xiaowan membawa beberapa buah bersamanya. Jika Anda ingin alkohol, Anda harus mendapatkannya sendiri. Ibuku belum mengizinkanku minum alkohol. Bocah kecil itu lebih terlihat seperti wanita pendiam sambil duduk di sini saat dia berbicara dengan Wang Xian. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, semakin banyak orang memasuki hotel. Berdiri di dekat jendela kaca, mereka bisa melihat pemandangan laut pedesaan. Meski ada yang membicarakan beberapa kerjasama, kelompok pengusaha ini tetap mengapresiasi pemandangan tersebut. Apalagi yang ada di sini adalah yang terbaik. Mereka yang memiliki aset kurang dari 1 miliar atau bahkan 10 miliar aset mungkin tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Saudari Lingling dan yang lainnya ada di sini. Mu Xiaowan melambaikan tangannya ke arah pintu masuk. Ada 4 laki-laki dan 2 perempuan. Selain Tang Lingling dan pacarnya, bintang yang cukup terkenal itu juga datang bersama seorang pendamping wanita. Lihat, itu pacar Yang Ze. Dia juga seorang bintang tetapi tidak terkenal di negara ini. Jangan kasar, Mu Xiaowan mengingatkan Wang Xian. Aku tidak mengenali mereka. Wang Xian melirik dan berbicara dengan jijik. Apakah kalian yang dengan sengaja menyebarkan rumor tentang bintang? Melihat bagaimana reaksi Wang Xian, Mu Xiaowan bercanda dengannya. Sangat membosankan di sini.
Sebaiknya aku kembali dan tidur. Anda, Mu Xiaowan memberinya tatapan tajam. Biarkan aku meminta Yang Ze untuk memperkenalkanmu pada beberapa bintang kecil. Lupakan bintang-bintang kecil. Bahkan jika mereka superstar, saya tidak tertarik. Wang Xian terkekeh. Menggoda bocah cilik ini dari waktu ke waktu juga agak menarik. Xiaowan, kalian agak awal. Sekelompok pemuda berjalan mendekat dan duduk di samping mereka. Mereka tersenyum saat mengamati Wang Xian dan Mu Xiaowan. Kalian yang terlambat. Mu Xiaowan meminta Tang Linling untuk duduk di sampingnya. Mengalihkan perhatiannya ke Yang Ze, dia bertanya, Superstar Yang Ze, kenapa kamu tidak membawa beberapa bintang wanita cantik lagi? Saya bisa saja memperkenalkan mereka kepada paman ini. Hehe, saya tidak tahu banyak bintang wanita. Pemuda itu tersenyum pada Mu Xiaowan sebelum beralih ke Wang Xian. Dengan seringai dingin, dia berkata, selain itu, bintang-bintang ini bukanlah orang yang bisa diharapkan untuk dihubungi oleh siapapun. Jika kamu dapat menemukan saudari yang begitu cantik, paman kami tidak akan berbuat lebih buruk. Paman jauh lebih tampan darimu. Mu Xiaowan langsung dan tidak menahan kata-katanya seperti anak kecil. Hei, Kak, kamu tidak bisa hanya melihat penampilan seorang pria. Anda harus mempertimbangkan sopan santun, asuhan, dan hal-hal lainnya. Alasan mengapa Yang Ze memiliki begitu banyak penggemar juga karena kepribadiannya. Komentar gadis cantik yang bersama Yang Ze. Mu Xiaowan tersenyum, menepuk pundak Wang Xian dan berkata, aku akan mencarikanmu bintang wanita kelas 1 untuk menjadi pacarmu di masa depan. Wang Xian terkekeh. Apa gunanya bintang? Seorang putri akan lebih baik. Baik-baik saja maka, aku akan memberimu seorang putri kecil. Mu Xiaowan terkekeh. Hei saudara, harus ada batas untuk menyombongkan diri. Bolehkah saya bertanya apa bisnis keluarga Anda? Pria muda berambut pendek memandang Wang Xian dengan jijik saat dia menanyainya. Kamu harus menemukan seorang putri cantik untukku. Saya orang yang pemilih. Wang Xian sama sekali tidak memperhatikan pemuda berambut pendek itu sambil terus bercanda dengan Mu Xiaowan. Ini membuat pemuda berambut pendek itu sangat murung saat dia tersenyum, malu. Beberapa teman dari Dubai ada di sini. Sekitar pukul 7, sekelompok orang tiba di ballroom berjubah putih dan hitam dengan janggut yang disisir rapi. Ada pria muda dan paruh baya. Di belakang mereka berdiri sekelompok wanita, mengenakan jubah hitam tanpa cadar kecuali Sayla. Warnanya khas. Saat rombongan tiba, banyak orang dari ballroom berkerumun. Beberapa pria muda berbaju putih dan wanita berbaju hitam berjalan mendekat dengan wajah berseri-seri. Ayo, Tuan dan Nyonya. Beberapa pria muda melambai dengan penuh semangat pada mereka. Hei, sepertinya kita terlambat. Mereka datang, duduk di samping mereka, dan membalas mereka sambil tersenyum. Tidak, bukan kau. Kami datang lebih awal, tetapi kami hanya melakukan obrolan yang membosankan. Bagaimana kalau kita bersenang-senang nanti? Pacar Tang Linling sedang mengobrol hangat dengan mereka. Tentu saja, tak masalah. Aku bosan, Nona. Wang Xian, yang bosan melihat mereka bertukar percakapan, memberitahu Mu Xiaowan. Mengapa saya tidak memperkenalkan Anda kepada beberapa gadis Dubai? Bagaimana menurutmu? Mu Xiaowan tiba-tiba mencerahkan matanya dan berbisik kepadanya, kamu bisa menetap di sini dan menikahi 4 istri. 4. Pemikiran tentang itu menggetarkan, bukan? Saya sudah punya 2 pacar sekarang. Mengapa saya peduli di negara mana saya berada? Wang Xian terkekeh saat dia berbicara. Rasanya eksotis. Tidakkah menurutmu ini adalah dunia yang berbeda dengan gadis-gadis asing? Mu Xiaowan mengangkat alisnya ke arahnya. Xiaowan, kemarilah. Saya ingin Anda bertemu dengan beberapa orang. Pada saat ini, Ibu Mu Xiaowan tiba-tiba memanggilnya. Ya, Bu. Mu Xiaowan langsung putus asa saat dia melihat ke arah Wang Xian. Jangan pergi. Aku akan segera kembali. Ibuku terlalu menyusahkan. Dia telah memperkenalkan teman-teman kepadaku di sini, dan ingin aku bersekolah di sini, gumamnya sambil bangkit dan berjalan mendekat. Linling, ayo berdansa di tengah. Pada saat ini, pacar Tang Linling melirik Mu Xiaowan dan para pemuda di sampingnya. Kemudian, dia cemberut dan membawa Tang Linling pergi. Hehe. 3 pemuda yang tersisa saling menyeringai dengan sedikit kedinginan. Liang-liang, ambil ponsel ini dan rekam. Apa? Memfilmkan apa? Segera setelah mereka pergi, Yang Ze mengeluarkan ponselnya dengan bibir melengkung saat dia menginstruksikan teman wanita di sampingnya. Bocah ini benar-benar merepotkan. Dia mempermalukan King Wen, Gao Yang, dan aku. Selain itu, King Wen kesal melihatnya. Saya ingin Anda memfilmkan apa yang terjadi nanti.
Saya akan memastikan dia menjadi bahan tertawaan bahkan di luar negeri, dan saya ingin semua orang di China mengetahuinya. Yang Ze melengkungkan bibirnya sedikit. Melakukan cara seperti itu semudah ABC baginya. Dia melirik Gao Yang dan King Wen dengan tatapan menggoda. King Wen yang berambut pendek memberi isyarat oke. Dia kemudian berbalik dan bergumam pada seorang gadis Dubai di sampingnya dengan wajah berseri-seri. Tentu, gadis itu mengungkapkan senyum cerah. Ada sedikit seringai menggoda ketika dia menatap Wang Xian. Yang Ze, King Wen, dan Gao yang beristirahat di sofa dan menonton dengan tatapan lucu. Hai, tampan, apa kabarmu? Setelah Mu Xiaowan pergi, Wang Xian sedang memainkan ponselnya karena bosan ketika dia mendengar suara tiba-tiba. Dia menjulurkan lehernya dan terkejut melihat seorang gadis Dubai berjubah hitam. Hai, apa kabar? Tidak ada, aku melihatmu sendirian dengan ponselmu. Apa kamu sebosan itu? Tanya gadis itu dengan senyum lebar. Ya sedikit. Wang Xian meletakkan teleponnya karena sopan santun. Bagaimana kalau kita berdansa di tengah ballroom? Kata gadis itu sambil tersenyum. Tidak, aku tidak tahu bagaimana menari. Tidak apa-apa. Wang Xian terkejut. Menurut buku putih yang diberikan Ajaya kepadanya, wanita Dubai itu tidak melakukan kontak intim dengan siapapun, apalagi orang asing. Ada apa dengan perbedaan di sini? Tidak sopan menolak seorang gadis. Gadis itu sedikit terkejut saat dia berbicara sambil tersenyum. Aku sangat menyesal. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Gadis di depannya tidak cantik sama sekali. Selain itu, dia melihat sekelompok orang memperhatikan mereka dengan tatapan lucu. Dia berdiri untuk mengubah tempat duduknya. Hah? Gadis itu mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk meraih lengannya. Wang Xian mengangkat alisnya, melihat ke bawah dan menangkap lengannya. Dia mengintip dari balik bahunya ketiga pemuda itu dengan jijik di matanya. Kalian sekelompok orang menyebalkan. Biarkan aku pergi. Setelah melihat Wang Xian meraih pakaiannya, dia menarik diri darinya dengan paksa. Set, dia tampaknya lebih kuat dari rata-rata orang karena lengan bajunya langsung robek. Brat, apakah kamu mencari ajalmu? Beraninya kau begitu sensitif di sini. Melihat situasi seperti itu, ketiga pemuda itu langsung berdiri dan melontarkan tatapan maut padanya. Rupanya, pemuda berjubah putih lainnya tidak begitu terkejut saat mereka menatap Wang Xian dengan ejekan. Apakah kamu sudah memfilmkannya? Tanya Yang Ze kepada pendamping wanita di sampingnya. Ya, tidak ada suara. Dari sudut ini, disertai dengan beberapa potongan dan petunjuk, ini menunjukkan dengan tepat bagaimana dia mencoba memanfaatkan gadis itu. Kata bintang wanita itu dengan senyum lebar. Besar, nanti saya akan meminta manajer saya untuk mencari outlet media untuk publisitas. Ini pasti akan mempermalukannya secara maksimal. Hehe, Yang Ze, dia seharusnya menganggap dirinya tidak beruntung untuk memprovokasi kalian. Ya, bertindak berani di wilayah kita sama saja dengan mencari kematian. Menganiaya dan tidak menghormati teman kita di sini. Brat, kamu kurang ajar, ya. Seru King Wen sambil mengarahkan jarinya dengan dingin ke arah Wang Xian. Beraninya kau melakukan hal semacam ini di sini. Sepertinya hidungmu terangkat. Beberapa teman Dubai berdiri dan mencibir Wang Xian. Tangkap dia dan lempar dia ke dalam sel selama beberapa hari. Orang seperti ini memalukan bagi kami. Mereka menangis pada Wang Xian. Gadis itu terlihat gemetaran di dalam sepatunya dengan kepala tertunduk, mencengkeram lengan bajunya yang sobek. Penampilannya jelas terlihat seperti Wang Xian telah menindas seorang gadis Dubai. Pengaturan. Wang Xian menatap dingin ke kerumunan, yang telah menatapnya. Ketiga pemuda itu melengkungkan bibir mereka. Sungguh memalukan bagi kami. Sedikit yang kami harapkan Anda akan melakukan hal seperti itu. Orang-orang seperti Anda harus diberi pelajaran dan biarkan semua orang tahu sifat asli Anda. Hah? Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, beberapa orang di sekitar mendengar keributan itu dan muncul dengan rasa ingin tahu. Ballroom itu sangat besar, dan ada lebih dari 300 tamu di dalamnya. Banyak dari mereka bertanya-tanya karena mereka tertarik dengan keributan itu. Orang ini sensitif terhadap temanku. Kata King Wen kepada penonton dengan wajah dingin sambil menunjuk Wang Xian. Apa, Anda berani melanggar aturan dan menyebabkan gangguan di sini? Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar pemuda berambut pendek itu, mereka tercengang dan melihat ke arah Wang Xian. Kamu datang ke negara kami dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada para wanita di sini. Seorang wanita Dubai yang agak montok berjalan mendekat dan menatap Wang Xian dengan dingin. Hei bocah, kamu sedikit terlalu kurang ajar. Selesaikan keamanan hotel, hubungi polisi dan kurung dia selama beberapa hari.
Setelah itu, deportasi dia kembali ke negaranya dan larang dia masuk ke negara kita lagi. Dia pasti mencari kematian untuk membuat gangguan dan menggertak para wanita di negara kita. Beberapa warga Dubai meneriakkan dengan marah dan menatap Wang Xian seolah-olah dia adalah musuh bersama mereka. Adapun sisanya, mereka hanya mengikuti orang-orang yang marah ini. Dubai adalah negara yang sangat tradisional. Orang asing yang sensitif dan tidak mengikuti aturan mereka pasti telah melanggar batasan mereka. Wang Xian mengerutkan kening saat melihat kerumunan menatap dan menegurnya. Dia menatap dingin ke kelompok di depannya dan berkata, apakah kalian tahu bahwa kalian sedang bermain api? Berat, kaulah yang bermain api. Beraninya kamu bersikap kasar di sini dan mencoba menganiaya orang lain. Anda pasti mencari kematian, dan Anda mempermalukan diri sendiri. Orang sepertimu tidak boleh bepergian ke luar negeri dan membuat malu negaramu. Terlebih lagi, orang sepertimu akan dipandang rendah oleh orang lain di negaramu. King Wen menyeringai dan berkomentar sinis sambil menatap Wang Xian. Apa masalahnya? Semua orang di ruang perjamuan sedang melihat-lihat. Ketika Mu Xiaowan melihat mereka, dia segera berlari. Ada apa, Paman? Apa yang telah terjadi? Teriak anak nakal kecil itu saat dia menerobos kerumunan. Tidak ada apa-apa, hanya beberapa anak nakal terkutuk yang mencoba menjebakku. Wang Xian mengungkapkan senyum dingin saat dia membalas Mu Xiaowan. Menjebakmu? Siapa yang menjebakmu? Kamu yang sensitif dan bahkan ingin menarikku keluar untuk berdansa. Ketika saya menolak Anda melakukan kekerasan dan bahkan mencabik-cabik pakaian saya. Gadis yang telah menundukkan kepalanya selama ini sekarang meneteskan air mata saat dia menatap dan berteriak pada Wang Xian. Orang menyebalkan. Beraninya kamu menggertak para wanita di negara kita. Ketika gadis itu menyelesaikan kata-katanya, pemuda lain meraung ke arah Wang Xian dengan marah. Mungkinkah ini kesalahpahaman? Mu Xiaowan memandang gadis itu, menoleh ke kerumunan yang marah dan menanyakan ini. Dia jelas bingung. Sebuah kesalahpahaman. Xiaowan, kamu tidak pernah bisa benar-benar mengetahui sifat asli seseorang. Anda baru mengenal pria ini selama 2 hari, tetapi kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pria ini sensitif terhadap wanita itu. Gao yang berkata pada Mu Xiaowan. Itu benar. Xiaowan, kamu harus menjauh dari orang seperti dia. King Wen juga menyela. Alisnya terangkat sedikit saat dia berkomentar tanpa emosi. Tidak mungkin. Paman tidak akan melakukan hal seperti itu. Mu Xiaowan menggelengkan kepalanya dengan paksa, mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Di satu sisi, ibu Mu Xiaowan mengerutkan kening. Pria parubaya dan tua yang duduk di sekitarnya juga bingung. Lagi pula, Wang Xian berasal dari negara yang sama dengan mereka dan dia telah mempermalukan mereka di sini. Dapatkan keamanan hotel di sini untuk menahannya. Setelah itu, hubungi polisi dan bawa dia pergi. Larang dia memasuki Dubai selamanya. Dia mempermalukan kita. Seorang pria parubaya berteriak kasar pada Wang Xian. Itu benar. Dapatkan keamanan dan larang dia memasuki Dubai kami. Seorang warga Dubai yang agak berpengaruh memelototi Wang Xian dan berkomentar. Saya merasa bahwa ada kebutuhan untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas. Teman saya tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Mu Xiaowan melihat sekeliling dan berteriak keras. Matanya sedikit merah. Saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian, dia berkata, Paman, tolong jelaskan kepada mereka. Saya tidak percaya Anda akan melakukan hal-hal seperti itu. Tidak perlu menjelaskan. Wang Xian tersenyum pada Mu Xiaowan dan keinginan membunuh muncul di matanya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke kerumunan. Akhirnya, tatapannya tertuju pada kelompok di depannya. Aku tidak peduli di mana kita berada. Jika kalian menjebakku, kalian semua pantas mati. Pantas mati. Sungguh kurang ajar. Bagaimana Anda masih bisa begitu kurang ajar setelah tertangkap basah saat beraksi? Aku benar-benar bertanya-tanya siapa yang memberimu nyali. Pacar Tang Lingling berdiri di sampingnya dan berkata kepada Wang Xian dengan jijik. Tang Lingling mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Keamanan, bawa orang sombong ini pergi dan keluarkan perintah deportasi. Larang dia untuk masuk. Seorang lelaki tua dari Dubai memandangi Wang Xian yang kurang ajar dan berteriak keras. Ya, sebagai salah satu hotel paling elit, petugas keamanan datang setelah mendengar kejadian tersebut. Mereka menganggukkan kepala pada pria tua itu. Wang Xian menyeringai dan menarik lengannya dari bocah cilik itu. Niat membunuh membuncah dalam dirinya. Apa masalahnya? Pada saat ini, sebuah suara bergema dari pintu masuk. Semua orang terkejut dan berbalik dengan rasa ingin tahu. Semua orang tersentak kaget. Itu Pangeran Adalen dan Putri Ajaya. Kenapa mereka di sini?
Mengapa pangeran dan putri ada di sini? Ketika orang banyak melihat mereka di pintu masuk, mereka heran. Saya mendengar bahwa Pangeran Adalen tiba-tiba diangkat sebagai putra mahkota sementara Putri Ajaya ditunjuk untuk mengawasi. Saat ini, Pangeran Adalen sedang mengambil alih beberapa hal. Dia mungkin di sini hari ini untuk mengenal kita. Dialah yang benar-benar kita butuhkan untuk menjaga hubungan baik di masa depan. Putri Ajaya memiliki hak khusus yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan kostumnya tidak dibatasi oleh aturan. Kita harus meninggalkan kesan yang baik pada Pangeran Adalen nanti. Kerumunan di sekitarnya berbisik sementara kerumunan dari Dubai melangkah maju dan menyapa pangeran mereka. Melihat beberapa sosok familiar mendekat, Wang Xian melepaskan aura di sekelilingnya dan tersenyum. Apa yang terjadi? Adalen mengerutkan kening dan bertanya saat melihat beberapa petugas keamanan memegang senjata. Seorang bocah asing bersikap kasar kepada warga negara perempuan kami. Kami mendapatkan keamanan untuk mengirimnya pergi sebelum mendeportasinya, jawab seorang lelaki tua sambil menurunkan tubuhnya. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Larang dia memasuki negara kita. Adalen menjawab dengan sungguh-sungguh. Ya, Pangeran, merupakan kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan Pangeran dan Putri kami hari ini. Lelaki tua itu menyingkir dan memberi isyarat kepada Pangeran dan Putri untuk pindah. Siapa pria yang menyebabkan masalah? Adalen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat orang banyak berkumpul. Kotoran, Pangeran dan Putri ada di sini. Sekarang orang ini telah menyebabkan keributan seperti itu, sang pangeran tidak akan memiliki kesan yang baik tentang kita. Bocah ini benar-benar pantas mati. Seorang lelaki tua di samping ibu Musiawan berkomentar lembut dengan ekspresi berat. Beberapa pria parubaya dan tua lainnya juga tidak terlalu senang. Gao Yang, King Wen dan pemuda lainnya juga mengerutkan kening. Insiden hari ini dibesar-besarkan sedikit di luar proporsi. Meskipun demikian, itu tidak masalah. Semakin besar, semakin buruk hasilnya bagi bocah itu. Misalnya, Pers Nasional mungkin melaporkan bahwa orang asing yang memalukan ini mencoba menganiaya seorang wanita warga negara Dubai pada jamuan yang dihadiri oleh Pangeran dan Putri Dubai. Dia pasti akan dideportasi dan tidak akan dimaafkan. Ketika mereka memikirkan berita utama, sekelompok pria muda itu menunjukkan senyum tipis. Bocah yang mempermalukan mereka akan ditakdirkan untuk mengacaukan mereka. Mereka menatap Wang Xian dengan jijik di mata mereka. Dengan senyum yang sama, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke para pemuda itu saat dia bertanya-tanya apakah mereka masih bisa tersenyum di kemudian hari. Ini dia. Ketika kerumunan Dubai mengantar Adalen dan Ajaya mendekat, seorang lelaki tua menunjuk Wang Xian dan siap memperkenalkannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Pangeran Adalen dan Putri Ajaya berjalan ke arahnya. Saya selalu mendengar bahwa Pangeran Adalen sangat membenci ketidakadilan. Apakah dia akan menyerang? Saya rasa tidak. Pangeran tahu batas kemampuannya. Pria tua itu memiliki dua pemikiran untuk dirinya sendiri saat dia mengikuti mereka dengan cermat. Begitu penonton melihat Pangeran dan Putri, mereka langsung memberi jalan dan menatap Wang Xian. Orang ini sudah selesai. Semua orang berbagi pemikiran yang sama. Mu Xiaowan mencengkeram lengan Wang Xian dengan tegang. Ini. Adalen mendatangi Wang Xian, tidak yakin bagaimana cara memanggilnya. Tiba-tiba dia memikirkan hal-hal yang dikatakan kakaknya. Dengan senyum lebar, dia berkata, "Kakak ipar, kebetulan sekali." Wang Xian tercengang, dan wajahnya menegang. Dia tidak menyangka Adalen akan memanggilnya kakak ipar saat dia melihatnya. Orang pembawa sial, siapa saudara iparmu? Wang Xian hanya bisa memaki Adalen saat dia menoleh ke Ajaya dengan cemberut. Brengsek. Setelah mendengar percakapan kasar antara Pangeran Adalen dan Wang Xian, semua orang terpana dengan tatapan bingung. Kata orang pembawa sial dengan huruf kapital sepertinya telah menimpa mereka karena mereka merasa tersesat dan tidak nyata. Apakah mereka berhalusinasi? Bagaimana situasinya sekarang? Menarik. Apakah Anda baru saja menganiaya seseorang? Ajaya memandang Wang Xian sebelum menoleh ke gadis di sampingnya dengan senyum tipis. Ditemani oleh mahkota di kepalanya, dia terlihat sangat mulia. Mengenakan mahkota yang melambangkan kerajaan di depan umum merupakan indikator yang jelas dari status dominasi Putri Ajaya dalam keluarga kerajaan. Berhentilah menyindir. Wang Xian merasa tidak nyaman, melihat tatapannya yang mengejek. Kamu tahu aku ada di sini. Semua yang kamu lakukan berada di bawah pengawasanku, Ajaya terkekeh sambil berkata terus terang. Jadi, kamu bisa melupakan tentang melarikan diri. Wang Xian menatapnya dengan cemberut karena dia sedang tidak mood untuk menjawabnya. Dia berputar dan menatap wanita Dubai itu. Dengan dingin, dia berkata, apakah kamu melihat?
Ini adalah Putri Dubai. Dia memohon padaku untuk menikahinya, dan aku bahkan tidak menyetujuinya. Lihat dirimu. Dengan penampilanmu, apakah menurutmu aku akan menganiayamu? Kamu pikir kamu siapa? Wang Xian membius gadis itu dan semua orang di sekitarnya dengan kata-katanya. Apa-apaan ini? Secara khusus, percakapan Wang Xian dengan Putri Ajaya, dan hal terakhir yang dia katakan, membuat semua orang pusing. Putri mereka telah memintanya untuk menikahinya, namun, dia menolak. Mereka semua menganggapnya tidak dapat dipercaya. Mereka segera menoleh ke Putri Ajaya hanya untuk menyadari bahwa dia sedang memelototi Wang Xian. Cara dia terlihat seperti wanita kecil. Bodoh amat. Pada saat ini, mereka mengingat kalimat pertama yang dikatakan Pangeran Adalen kepada pemuda itu. Saudara ipar, seorang pria parubaya tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang daun di pot tanaman hias. Guncangannya tidak bisa mereda bahkan dengan memegang pot tanaman. Gadis Dubai itu tidak tahu apa yang harus dilakukan saat dia memandang Wang Xian. Dia mendongak dan melihat Putri Ajaya balas menatapnya. Gao Yang, King Wen, Yang Ze, dan pacar Tang Lingling membuka mulut besar mereka saat mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mengapa? Tetap diam. Bicaralah sekarang. Dengan penampilan Anda, menurut Anda siapa Anda bagi saya untuk menganiaya Anda? Melihat gadis itu bungkam, Wang Xian memelototinya dengan dingin. Aku. Gadis itu ketakutan dengan apa yang terjadi padanya. Dia panik, tidak tahu harus berbuat apa. Aku tahu segalanya tanpa kamu memberitahuku. Wang Xian mengeluarkan tawa dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Gao Yang, King Wen, dan para pemuda lainnya. Kalian semua menjebakku di sini. Sayang sekali. Aku ingin membantai kalian segera. Itu, Pangeran Adalen, seseorang mencoba menjebakku, dan mereka adalah warga negaramu. Bagaimana Anda menyelesaikan ini? Merasa bahwa Wang Xian sedang menatapnya, Adalen tersenyum pahit. Dia tahu kemampuan Wang Xian, dan kehidupan saudara perempuannya berada di bawah kendali tangannya. Mereka mungkin menjadi keluarga di masa depan. Dengan ekspresi gelap, Adalen menatap gadis itu. Bicara sekarang. Jika saya menemukan kebenarannya sendiri, Anda akan membayar harga yang lebih mahal. Pangeran, bukan aku. Itu dia. Dia membuatku melakukannya. Dia menunjuk seorang pria muda Dubai. Tidak, Pangeran. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Merekalah yang meminta saya untuk menemukan seseorang untuk menjebak pemuda itu untuk mempermalukannya. Aku salah, Pangeran. Saya mengaku. Ketika gadis itu menunjuk ke arahnya, pemuda itu dengan cepat menjawab dengan gentar. Seorang teman telah meminta bantuannya, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang dia hadapi adalah yang dinikahi putri, saudara ipar Pangeran. Dia telah mendaratkan dirinya dalam kotoran yang dalam. Dia mengaku sambil gemetar, menunjuk ke Gao Yang dan King Wen. Pengakuan pria muda Dubai itu menghapus pancaran cahaya di wajah King Wen, Gao Yang, dan yang lainnya seketika. Beberapa pria parubaya dan tetua di samping ibu Mu Xiaowan tertegun. Pria parubaya, yang menuduh Wang Xian sebagai aib, memucat. King Wen adalah putranya. Ayah Gao yang juga termasuk di antara 4 orang itu. Turunkan keluarga dan perusahaan mereka di Dubai. Wang Xian berkata langsung sambil melihat keempat pemuda itu, dan akhirnya berhenti di Adalen. Mendengar kata-katanya yang lugas, Adalen menggerakkan mulutnya tetapi tetap mengangguk. Tentu, jangan khawatir, kakak ipar. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka akan dilarang dari Dubai di masa depan. Kata-kata Wang Xian dan Pangeran Adalen telah membuat King Wen, Gao Yang, dan Yang Ze merinding. Ayah mereka berkeringat dingin di dahi mereka. Pangeran Adalen, kami. Ayah King Wen hendak memohon belas kasihan ketika dia menatap Pangeran Adalen dengan ketakutan. Keluarga mereka sudah pindah dan menetap di kerajaan ini. Diam, putramu menjebak seseorang. Sebagai orang tua, dosamu tidak terampuni. Sebelum Pangeran Adalen bisa berkata apa-apa, lelaki tua di sampingnya langsung menangis padanya. Dia tahu betul status Putri Ajaya saat ini. Beraninya seseorang menjebak calon suami Putri Ajaya. Bahkan jika Anda adalah keluarga bangsawan, Anda harus menganggap diri Anda tidak beruntung, apalagi beberapa orang luar. Pria parubaya itu memucat, dengan keringat dingin mengalir. Wang Xian, bisakah kamu memberi pacarku kesempatan lagi? Merasakan pacarnya gemetar, Tang Lingling memohon dengan mata merah. Wang Xian mengangkat dagunya untuk menatapnya. Tidak hanya mereka tidak akan bisa tinggal di sini, tapi mereka juga tidak akan bertahan di negara mereka. Dia tidak kabur. Tidak hanya mereka tidak akan bisa tinggal di sini, tapi mereka juga tidak akan bertahan di negara mereka.
Dia tidak kabur. Suara dingin bergema di ruang perjamuan. Ketika Tang Lingling mendengar Wang Xian, dia tercengang dan wajahnya langsung memucat. Mu Xiaowan menatap kosong saat dia menyaksikan perkembangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian sebelum beralih ke Yang Ze, Gao Yang dan King Wen, yang terperangah dan ngeri. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Putri Ajaya dan Pangeran Adalen. Tiba-tiba, dia menemukan kekaguman baru pada Wang Xian. Tuan, anak-anak kita tidak tahu apa-apa. Izinkan kami untuk meminta maaf atas nama mereka. Kami berasal dari negara yang sama dan kami harap Anda dapat melepaskan kami kali ini. Ayah Gao yang melangkah maju dan memohon pada Wang Xian dengan putus asa. Hehe, tatapan dingin Wang Xian melirik melewatinya dan jatuh pada gadis Yang Ze. Dia berjalan langsung ke arahnya dan menuntut, berikan aku teleponnya. Ah, ini dia. Gadis itu ketakutan dan tangannya gemetar saat dia menyerahkan telepon kepadanya. Tidak buruk, Anda bahkan telah merekam semuanya. Mungkinkah Anda berpikir untuk mengeditnya dan mengunggahnya di web? Wang Xian melihat video di telepon, menatap Yang Ze dan berkomentar sinis. Tidak, tidak sama sekali. Yang Ze segera menggelengkan kepalanya. Keringat dingin telah keluar di dahinya. Hehe, Wang Xian terkekeh sinis saat dia melihat ke seberang pria muda dan pria parubaya dan tua di samping mereka. Enyahlah. Silakan pergi. Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua dari Dubai itu memerintahkannya dengan dingin. Berdasarkan tindakan kalian, kami akan mengejar masalah ini di masa depan. Selain itu, kalian semua dilarang melangkah ke Dubai. Kelompok itu sangat pucat dan agak aneh saat ini. Saat ini, beberapa petugas keamanan melangkah ke depan dan menatap mereka dengan dingin. Keempat pemuda itu, bersama dengan teman wanita dan ayah mereka, dibawa keluar dari ruang perjamuan. Setelah melihat video di telepon, Wang Xian menelepon Mo Yuan. Setelah memberitahunya nama-nama itu, dia meninggalkan sisanya untuk ditangani oleh Mo Yuan. Keempat pemuda itu berani mencoba menjebaknya. Tujuan mereka membuat video ini jelas untuk semakin mendiskreditkannya. Jika dia tidak memiliki dukungan kuat yang dia miliki, dia tidak akan tahu bagaimana jadinya. Karena dia memiliki kekuatan seperti itu sekarang, hasil bagi mereka tidak akan seperti yang mereka harapkan. Itu bisakah kita duduk dan mengobrol? Untuk yang lainnya silahkan lanjutkan. Aku akan mencari kalian masing-masing sebentar lagi. Adalen memandang Wang Xian saat dia berbicara. Setelah itu, dia berbicara kepada orang banyak di belakangnya. Baiklah, kami akan menunggu dengan sabar, pangeranku. Ketika para pengusaha pergi, mereka tidak bisa tidak terkejut dan terkesan oleh Wang Xian. Dari sikap pangeran mereka tahu bahwa pangeran mereka pendiam dan bahkan sedikit takut terhadap pemuda ini. Ini membuat mereka heran. Wang Xian mengangkat bahunya dan pergi untuk duduk. Ajaya duduk di sampingnya sementara Adalen duduk tepat di seberangnya. Salam, Putri dan Pangeran. Mu Xiaowan menatap Pangeran dan Putri dengan rasa ingin tahu dan menyapa mereka dengan ketakutan. Halo, Adalen dan Ajaya memandang Mu Xiaowan, tersenyum dan menganggukkan kepala. Ini adalah teman saya di Dubai. Keluarganya memiliki bisnis di tempat ini. Jika Anda bisa, tolong bantu dia di masa depan. Wang Xian membelai kepala bocah kecil itu dan berkata kepada mereka. Tentu, karena dia teman ipar, dia juga teman kita. Gel, jika ada sesuatu yang kamu perlukan di masa depan, kamu selalu bisa mencariku, jawab Adalen sambil tersenyum. Kamu benar-benar tidak dilindungi undang-undang. Sepertinya kamu telah menerima identitasmu. Ajaya berbalik dan menatap Wang Xian saat dia menanyainya dengan tenang. Identitas apa? Bibir Wang Xian membentuk senyuman saat dia melanjutkan, apakah kamu sudah menyiapkan kapal yang aku ceritakan? Menikahlah denganku dan semuanya bisa dinegosiasikan. Jika tidak, Anda tidak akan bisa meninggalkan Dubai. Saya sangat menyadari apapun yang Anda lakukan di Dubai dan setiap makanan yang Anda santap di sini. Ajaya memandang Wang Xian dan tersenyum. Kamu bisa melupakan ini. Jika saya ingin meninggalkan tempat ini, Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Wang Xian meneguk secangkir anggur merah dengan percaya diri. Kita akan lihat tentang itu. Ajaya mengangkat secangkir anggur merah lagi. Jari-jarinya yang panjang dan ramping melingkari cangkir saat dia tersenyum dan bersulang untuk Wang Xian. Mu Xiaowan tercengang saat matanya melebar saat menyaksikan apa yang terjadi. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia menarik lengan Wang Xian dan bertanya dengan lembut, Paman, apa yang terjadi? Dia akan meninggalkanku setelah memanfaatkanku. Ajaya jelas bisa mendengar Mu Xiaowan, dan menjawab dengan jelas. Hah, kamu aku tidak menyangka kamu menjadi pria seperti ini. Kamu benar-benar binatang buas.
Mu Xiaowan kaget mendengar jawaban Ajaya. Setelah itu, amarah menyelimutinya saat dia memegang pakaian Wang Xian dengan marah dan menggeram. Hai, jangan percaya apa yang dia katakan. Jangan bilang Anda tidak percaya apa yang saya katakan. Aku lebih suka mempercayai kata-kata dari sang putri daripada kamu. Semua pria jahat dan memang Anda tidak terkecuali. Aku meremehkanmu. Mu Xiaowan mengarahkan jari tengahnya ke arahnya. Ajaya hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Orang menyebalkan. Kamu benar-benar orang menyebalkan. Ini sudah berakhir. Keluarga Gao kita selesai. Aku akan mengacaukanmu. Di luar hotel, ayah dari keempat pemuda itu menunjuk dengan marah dan mulai memarahi putra mereka begitu mereka keluar dari hotel. Dia laki-laki sang putri. Pria putri Dubai. Kami telah menginvestasikan miliaran di Dubai. Sekarang semua ini hilang. Bersiaplah untuk meminta sedekah di masa depan. Keempat pria parubaya itu meraung pada putra mereka dengan marah. Keempat pemuda itu menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ayo kembali ke negara kita sekarang setelah semua aset kita di Dubai hilang. Mereka semua pergi. Seorang pria parubaya mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya setelah dimarahi selama beberapa waktu. Yang Ze menarik napas dalam-dalam, berjalan ke ayahnya dengan kepala tertunduk dan berkata, "Ayah, kami tidak menyangka dia memiliki identitas seperti ini. Jika kita tahu ayah, izinkan saya membesarkan keluarga dari sini dan seterusnya. Saya bisa mendapatkan uang." Dengung-dengung. Pada saat ini, teleponnya berdering. Dia terkejut dan segera mengambilnya. Secara naluriah, dia ingin menutup telepon. Namun, dia langsung menerima panggilan tersebut setelah melihat bahwa itu adalah panggilan telepon dari direktur perusahaannya. "Halo, Direktur Wang. Apakah kamu mati sekarang? Jika tidak, Anda harus. Bodoh amat denganmu. Buang mimpimu untuk menjadi bintang. Anda mungkin juga menjadi hantu di neraka. Jika Anda membiarkan saya melihat Anda lagi, saya akan membunuh Anda." Raungan marah datang dari ujung lain panggilan telepon. Setelah itu, pihak lain menutup telepon. Pada saat ini, ponsel teman wanitanya terus bergetar. Dia mengeluarkan telepon dan melihat tangkapan layar yang dikirim temannya. Heavenly King Media adalah perusahaan media terbesar di negara ini dan Yang Ze adalah superstar berikutnya yang mereka fokuskan untuk perawatan. Namun, media Raja Surgawi telah membuat pengumuman di akun Weibo publik mereka beberapa saat yang lalu. Yang Ze bertemu dengan kecelakaan di luar negeri dan meninggal dunia. Mari kita berkabung untuk mengenangnya. Ketika dia melihat pengumuman itu, dia tercengang selama 10 detik penuh. 409